Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Dengan saya Ibu Misuri yang dalam hal ini sebagai pemateri pengenalan cara belajar efektif yang akan menemani anak-anak Ibu semua pada program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat hidayahnya. Kita dapat berjumpa meski secara virtual. Sholawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita mendapat hidayah beliau di hari akhir kelak. Amin. Di awal, Ibu sudah memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Misuri. Ibu di sini akan berbagi tentang bagaimana cara belajar efektif. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi anggota keluarga besar SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Semoga kita bersama dapat meraih kesuksesan. Amin. Berkenaan dengan materi kita yaitu pengenalan cara belajar efektif, yang dalam hal ini secara garis besar yaitu 1. Apa yang dimaksud belajar efektif? 2. Kiat atau tips belajar efektif. Manfaat materi ini yang pertama yaitu paham. Paham di sini maksudnya yaitu dengan mengetahui konsep belajar efektif maka akan mudah memahami materi belajar. Yang kedua yaitu senang. Senang dalam hal ini menimbulkan rasa senang ketika belajar. Yang ketiga, sadar. Sadar bahwa belajar itu penting. 4 yaitu action. Tidak hanya belajar tapi efek dari kita belajar. Di sini Ibu akan menjabarkan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan belajar efektif, yaitu proses belajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu membantu pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kiat dan tips. Kiat ini tidak akan berdampak apa-apa jika hanya sekedar sebagai bahan bacaan, namun akan berdampak jika diikuti dengan pemahaman. Kiat dan tips selanjutnya yaitu jadi, cermati, pahami, dan ambillah tindakan atau action. Kiat dan tips belajar efektif. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok yaitu kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik, membuat rencana belajar sesuai dengan target. Kiat dan tips selanjutnya yaitu 4. Disiplin. Biasakan mampu memilih mana yang penting dan tidak penting, lalu lakukan dengan rutin. Yang kelima yaitu aktif bertanya. Akan menjadikanmu mampu berpikir dengan cepat dan lebih banyak. Yang keenam yaitu hindari belajar berlebihan. Belajar berlebihan justru tidak baik. Lakukan kegiatan hiburan dan juga hindari kejar tayang atau belajar satu malam ya. Yang ketujuh, belajar dengan serius dan tekun.
Jika kita sudah merasa mantap dengan sesuatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Soal-soal tersebut akan mengasah ketajaman otak kita ya. Yang ke-8, yaitu jadilah seorang pemimpin. Siap sedialah dan siaga menolong siapapun yang membutuhkan, serta tegas dan lugas. Yang ke-9, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Hal ini bentuk dari penghormatan juga kepada guru kita. Yang ke-10 yaitu jangan malu untuk bertanya. Seperti pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya menunjukkan kebodohan. 11. Jujur. Akan sia-sia jika nilai tinggi namun diperoleh dengan cara tidak jujur. Ayo, siapa di sini? 12. Bertanggung jawab. Mengerjakan PR dan mengulang pelajaran merupakan bentuk kecil dari tanggung jawab. 13. Cukup istirahat dan rajin berlatih. Istirahat merupakan bagian penting agar tubuh terjaga kesehatannya, serta imbangi dengan rajin berlatih. Makan makanan yang sehat ya. 14. Ikuti ekstrakurikuler. Akan menambah kemampuan sosial, khususnya membuat belajar lebih terbantu dengan pengembangan emosional dan komunikasi tentunya. 15. Tidak mencontek dan sungguh-sungguh. Bukan pribadi yang baik dan akan lebih bijak jika bersungguh-sungguh dalam berlatih. 16. Imitatif. Meniru yang baik dan membuang yang tidak baik. 17. Trial and error. Mencoba dan salah masih lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali ya. 18. Mulai dari yang kecil. Segala sesuatu bermula dari hal yang kecil, sehingga bisa berdampak ke hal yang lebih besar. 19. Fokus dan memohon bimbingannya. Fokus akan membawa pada tindakan mengurangi kesalahan dan tentu mendekatkan diri kepadanya yang utama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan. Sebagai anak harapan bangsa, hendaknya kita mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan terus belajar demi mengabdikan diri sepenuhnya pada negara dan agama. Mari menjadi pembelajar efektif. Kesimpulan dari materi kita yaitu belajar efektif dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan sekarang. Diniatkan dengan tulus, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang paling penting ya. Ada pertanyaan? Semester baru, semangat baru, prestasi gemilang. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.